Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat GMPI dimanapun berada. Sore hari ini kita akan berpodcast ria dengan tema yang cukup populer belakangan ini terkait dengan pemberitaan, isu-isu yang berkembang seputar perkembangan perpolitikan bangsa dan negara kita Indonesia. Dan sore hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial, sudah malang melintang di dunia akademis, sudah paripurna dalam gelar akademik, Kakanda Profesor Dr. Azhari Akmal Tarigan MAG. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang, pertanyaan saya pertama, tadi sudah saya sampaikan Bang, sebenarnya kita sudah beberapa kali ketemu, namun hari ini cukup spesial bagi saya secara pribadi sebagai pemandu podcast GMP ini, karena bisa bercengkerama langsung dengan Abang, berbicara langsung, saling bertukar pikiran, berdiskusi. Bang, yang pertama yang mau saya tanya ke Abang, profesi Abang sebagai dosen itu kecelakaan atau memang sudah cita-cita atau bagaimana Bang? Karena Abang dulu kan aktivis. Iya, makasih teman-teman, sahabat-sahabat GMPI. Dan yang mewawancarai moderator host, podcaster loh. Podcaster. Saya tadi nama Sukri Mujahid. Sukri, saya ini paling sulit mengingat orang ya. Sukri Mujahid, makasih ya sudah diundang. Saya dulu sekolahnya itu agama terus. Ya. Agama dari madrasah ibtidaiyah, lalu lanjut sanawiyah, lalu kemudian ke madrasah aliyah program khusus, lalu ke Sumatera Barat, Padang Panjang, lalu ke IAIN, S1, S2, S3 sempat di UI, di Salemba kira-kira 1 semester, lalu kembali lagi ke Medan, S3 di UIN Sumatera Utara. Waktu kecil masih anak-anak madrasah ibtidaiyah, itu kalau Maulid Nabi diumumkan lewat mobil pick up atau beca atau mobil-mobil kecil yang jalan di Patumbak itu. Oh ya, Bang, kelahiran Patumbak. Iya, kelahiran Patumbak. Itu diumumkan siapa ustadznya. Hadirlah beramai-ramai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebagai mubaligh doktorandes bla 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 bla. Sebagai mubaligh haji bla 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 BA. Setelah mendengar itu, saya punya kesimpulan, doktorandes itu hebat. Namanya disebut-sebut, kadang doktorandes, kadang BA. Lalu pada saat itu ditanya orang, apa cita-citamu? Nama kecil saya Aad. Sebenarnya bagus juga itu singkatannya, Azhari Akmal Tarigan. Oh, Aad, singkatan gitu. Memang. Iya. Tapi nggak tahu apakah itu karena disebut panggil Azad atau karena Azhari Akmal Tarigan. Wallahu alam. Tapi kalau di teori Azhari Akmal Tarigan disingkat AAT juga kan. Jadi kalau ditanya, cita-citamu jadi apa? Saya bilang saya mau jadi doktorandes. Hanya itu cita-cita saya. Lalu saya kuliah di IAIN Sumatera Utara, belum pernah terfikir untuk jadi dosen. Tapi yang ada pada diri saya ingin menjadi mubaligh, saya ingin menjadi pembicara, saya ingin menjadi ustadz. Da'i. Itu adalah terbayang oleh saya. Tapi bukan karena profesi itu hebat, karena saya merasa orang yang namanya disebut-sebut sepanjang jalan itu, hadirlah beramai-ramai mubaligh itu hebat sekali itu. Dan dulu memang kalau ustadz-ustadz datang ke kampung kami itu memang dijamu makan. Kadang-kadang dibawain macam-macam ya. Sekarang nggak ada lagi. Ustadznya ceramah aja, dijamu makan lagi. Nah, tidak pernah terpikir untuk jadi dosen itu. Namun keinginan untuk menjadi orang yang menjadi pembicara, menjadi kita katakanlah semacam mubaligh, kita katakanlah sebagai ustadz, itu memang sejak kecil ada pada diri saya. Nah, kemudian ketika kuliah bergeser lagi. Ketika melihat para dosen itu hebat-hebat,
barulah di situ muncul keinginan saya ingin jadi dosen, gitu. Oh begitu ya. Bang. Tapi kan satu pertanyaan terakhir terkait profesi yang abang jalani sekarang sebagai seorang pendidik, sebagai seorang dosen. Abang kan waktu mahasiswa itu kan aktif sekali berorganisasi. Bayangan sederhana orang, kalau orang berorganisasi ini orientasinya ya memang bisa sih akademisi atau profesi yang lain, hukum dan lain-lain sebagainya. Cuman pikiran sederhana orang langsung ke kayaknya jadi politisi atau gimana gitu. Apakah abang terfikir pada saat itu ketika mungkin masih S1 untuk berkiprah di luar aktivitas dosen misalnya? Iya, saya menjadi aktivis HMI, tapi gerakan saya dari awal itu sebenarnya semuanya di jalur akademik. Oh. Saya buat diskusi, malah sebelum masuk HMI, saya punya kelompok diskusi di Fakultas Syariah itu namanya FKIS Icon. Icon, yakin, I can, itu kan, saya bisa segala macam. Itu saya belum jadi HMI, saya belum masuk MOP, tapi saya sudah bisa mengumpulkan orang-orang untuk berdiskusi bersama, dan saya mengerti persoalan anak syariah pada waktu itu adalah membaca kitab. Lalu kelompok diskusi itu hanya fokus pada membaca kitab. Setelah saya di HMI pun tertarik saya dengan HMI bukan karena kadernya itu banyak berkiprah dalam bidang politik. Maka kalau dibilang misalnya sosok politisi-politisi yang dari HMI, itu tidak mengesankan bagi saya sebenarnya. Saya sangat terkesan Cak Nur, Azumardi, Komarudin, Buya Syafi'i Ma'arif, Dawam Raharjo, itu yang membuat saya terkesan. Gitu. Saya memang tidak pernah terfikir untuk menjadi politisi karena memang jalur perjalanan aktivis saya itu semuanya nuansa akademik. Malah pada saat mau diajak jadi pengurus cabang pada masa Riswal, pada saat itu Riswal Hanafi Siregar, saya kan diminta untuk jadi pengurus cabang Medan. Ya? Tapi bidang yang saya inginkan tidak diberi. Saya ingin pada saat itu menjadi ketua bidang PA, pembinaan anggota. Kenapa? Karena saya mau jadi ketua umum cabang. Ketua umum cabang itu yang paling efektif kalau tidak jadi PA, kalau tidak di PA di PT dalam pandangan saya pada waktu itu. Tapi Bang Riswal itu tidak memberikannya kepada saya. Dia berikan itu kepada Aja Sahri. Lalu saya mau diberinya bidang Litbang, bidang baru. Yang sangat-sangat baru pada waktu itu. Saya tidak tahu persis bagaimana proses, tapi saya menolak itu. Ya, akhirnya Bang Riswal bilang kalau begitu Akmal bagusnya jadi dosen HMI saja. Jadi dosen, jadi instruktur, jadi pemateri. Itulah yang saya jalani sekarang, dan baru saja kemarin saya dari Kisaran ya, dari LKK ke LK2 itu. Saya tidak pernah masuk di dunia politik, walaupun pernah ditawari. Ditawari oleh, ini harus saya sebut, itu oleh Al-Ustadz Yunus Rasid, Ketua P3 Medan Lama, yang almarhum ya. Saya diundang ceramah di Litua. Daerah, bukan di Litua lah, sebelum di Litua itu, daerah-daerah apa itu namanya? Masih Johor, Bang. Masih Johor itu. Saya ceramah di situ, itu masih sangat muda. Tahulah suara kita masih muda ini kan lantang, kuat, keras, menggebrak. Itu saya ditawari oleh beliau gitu kan, ditawari oleh beliau. Lalu saya diskusi dengan Bang Hasrul Azwar. Kira-kira Bang Hasrul bilang tuh, kau ini tak cocok jadi politisi. Karena politisi itu begitu dia mendapat kalau dia hidup mati. Politisi itu hukumnya dua saja. Bertahan, kalau tewas terus gitu. Dan saya mungkin dalam pandangan Bang Hasrul tidak punya kekuatan mental untuk itu. Maka akhirnya saya konsisten di jalur akademik, jalur dosen. Dosen di UIN dan sampai sekarang dosen di HMI, gitulah kira-kira. Alhamdulillah, salah satu pertanyaan di benak saya terjawab, Bang. Karena sejujurnya memang mohon maaf agak melenceng rekan-rekan GMPI, karena kebetulan latar belakang saya juga HMI. Bang Akmal ini memang kalau di HMI
Ya, pastinya sepak terjangnya sudah cukup diketahui kader-kader HMI khususnya di Sumatera Utara, apalagi di nasional kan. Jadi nama-nama senior yang kira-kira kita baru ber-HMI itu salah satu nama yang wajib tahu itu Bang Azhari Akmal Tarigan. Kenapa? Karena dia buku sebenarnya Bang. Ada buku karangan beliau Islam Mazhab HMI. Jadi itu buku wajib sebenarnya bagi kader-kader HMI. Oke Bang. Salah satu pertanyaan yang pengen saya tanyakan dari dulu sebenarnya ke Abang, alhamdulillah saya sudah dapatkan jawaban. Namun Bang, sore hari ini kita akan berdiskusi, tukar pikiran, karena sepertinya generasi-generasi muda punya kegelisahan nih Bang, tentang kondisi-kondisi yang terjadi di negara kita. Apakah kegelisahan ini memang settingan atau murni karena memang gelisah? Nah, ini yang mungkin mau saya cari tahu juga nih ke Abang. Yang pertama begini Bang, ada beberapa istilah baru, bukan istilah baru sebenarnya, namun istilah-istilah ini kembali mencuat pasca 2019 kemarin. Yang pertama, istilah yang paling sering diulas di televisi atau di media lain itu terkait polarisasi, terpecahnya civil society kita terbagi dua atau terbagi tiga. Kemudian muncul istilah-istilah baru, oligarki. Ya, sebenarnya ini dalam ilmu politik atau ilmu ilmu politik praktis, istilah ini sebenarnya udah lama, namun belakangan ini menjadi diskursus yang diulas berkali-kali oleh media-media nasional kita. Nah, menurut Abang, kondisi perpolitikan kita hari ini sebenarnya secara akademik, secara deteksi akademis Abang, kondisinya sedang seperti apa sebenarnya Bang? Baikkah, burukkah, atau memang ya biasa saja begitu Bang? Iya, ini persoalan yang amat sangat berat itu untuk menjawabnya. Yang pasti ya, Indonesia itu adalah sebuah negara yang sedang berproses ya. Negara yang sedang menjadi. Kita seolah-olah belum menemukan bentuk kita yang sesungguhnya. Sebut saja misalnya ya, dalam konteks kajian politik dan agama, itu relasi agama dan negara yang pas di Indonesia itu sebenarnya seperti apa? Teori-teori menyebut misalnya kita bukan negara agama atau tidak menganut teori integralistik, agama dan negara itu menyatu, ad-din wa daulah wahid, gitu ya. Kita nggak mengaku itu. Kita bukan negara agama, makanya dari perspektif ini wajar kenapa HTI itu dibubarkan. Karena mengusung khilafah. Kita tidak setuju dengan itu. Tapi pada saat yang sama, negara ini mengatur urusan agama. Urusan ibadah umat itu dimasuki ya, termasuk ya ini yang sedang polemik sekarang ini, penentuan awal Zulhijjah, lalu berimplikasi kepada kapan Idul Adha dan sebelum-sebelumnya juga begitu. Kita juga bukan disebut negara sekuler. Iya benar. Tapi perilaku tindak tanduk politik kita itu mencerminkan sekularistik itu. Paling tidak ada bau-bau, bahkan bukan saja bau, tapi praktek sekuler itu muncul dalam beberapa case. Lalu kita menganut teori yang terakhir itu, hubungan agama dan negara itu simbiotik. Agama berkontribusi pada nilai-nilai keadilan, egalitarianism, kebersamaan, kesamaan, kemaslahatan dan seterusnya itu nilai. Tapi pada prakteknya di negara ini institusi agama itu diurusi oleh negara juga. Tidak ada negara yang ngurus pendidikan agama itu sehebat Indonesia.
Kita punya madrasah negeri, punya sanawiyah negeri, punya aliyah negeri, punya UIN, punya YN, belum lagi yang swasta itu. Luar biasa banyak kan. Kita punya MUI, kita punya Kementerian Agama dan seterusnya. Nah, dari pola ini sebenarnya relasi agama dan negara kita seperti apa itu? Itu satu pertanyaan yang tidak mudah menjawabnya, apalagi hitam putih. Dalam ekonomi misalnya, kita bukan ekonomi kapitalis, ya. Kita juga bukan ekonomi sosialis, kita juga bukan mix, ya, campuran. Kita lebih menyebutnya kita menganut sistem ekonomi Pancasila itu. Demokrasi kita ini seperti apa gitu? Demokrasi apa ya, dalam konteks demokrasi liberal atau demokrasi yang seperti apa itu? Inilah yang sering ya membuat apa atau kita menyebutnya Indonesia yang sedang terus berproses untuk menemukan jati dirinya yang hakiki. Pada saat itu kelompok-kelompok muda, katakanlah kaum intelektual hari ini melihat semacam ketidakjelasan itu. Ketika mereka melihat ketidakjelasan itu sangat terpaut erat dengan posisinya. Kira-kira kan begini, dalam situasi negara yang sedemikian rupa, tempat saya di mana, posisi saya di mana gitu. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, seperti apa negara ini? Lalu saya di mana posisi saya? Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan besar ya, pertanyaan-pertanyaan besar karena apa ya? Mungkin kita bisa mengatakan negara kita yang sedang terus bergerak menemukan bentuknya yang paling ideal. Walaupun dalam pidato-pidato, dalam berbagai ceramah-ceramah, kita kan sudah sampai pada satu kesimpulan, NKRI harga mati. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika kita menyebut NKRI harga mati inilah dalam kerangka mengisinya itu ada banyak kemungkinan yang bisa saja terjadi. Inilah yang sekarang bagaimana kita punya kewajiban yang sama untuk menjaga NKRI ini dalam konteks apa yang pernah dicita-citakan oleh founding fathers atau founding mothers kita. Namun kan Bang, kesannya kenapa diskursus publik kita ini seakan mundur, Bang? Maksud saya begini, harusnya diskusi-diskusi tentang identitas, politik-politik identitas itu kan sudah tuntas harusnya, bahkan di tahun 1928 sudah tuntas. Nah kemudian civil society kita seakan terbelah, ada yang betul-betul membela habis-habisan dan menghantam habis-habisan. Terkadang informasi-informasi yang didengar itu kita juga kesulitan mana yang benar-benar yang benar dan mana yang abu-abu, mana yang salah. Media-media juga seolah-olah pro akan berbagai pendapat yang bermunculan. Kalau maksud saya begini, Bang, diskusi-diskusi yang seharusnya sudah tuntas jika memang negara kita ini sedang terus berproses, pastinya terus berproses, harusnya kan diskusinya itu malah maju. Ini kenapa kok seolah-olah seakan mundur jauh ke belakang, masih membahas persoalan memperdebatkan Pancasila ideologi atau tidak, kembali perdebatan persoalan kita sudah demokrasi, muncul lagi persoalan isu ada niatan 3 periode, perpanjangan, apa semua segala macam. Menurut saya ini kok seakan-akan kok diskusi publik kita mundur ke belakang. Padahal seharusnya jika kita bergerak maju secara demokrasi, harusnya diskusi-diskusi publik yang muncul itu jauh lebih terbuka gitu, Bang.
Eh, Kalau kita melihat sejarah perjalanan bangsa ya, sebenarnya ketika pemuda-pemuda Indonesia itu mendeklar Sumpah Pemuda, ya. perekatnya apa itu? Perekatnya itu kan hanya bahasa ya, bahasa kesatuan tanah air, bangsa. Itulah perekatnya itu. Kalau kita sederhanakan, pada saat itu elemen-elemen itu mampu menjadi perekat karena memang memang pada saat itu kita memang merasa benar-benar Indonesia yang dalam tanda petik kita tidak mengetahui lagi dunia luar itu seperti apa gitu. Jadi kita merasakan sebuah Indonesia yang kita itu memiliki kesamaan bahasa, tanah air, bangsa, itu kita merasakan sekali bersama itu. Itu cukup untuk merekatkan anak bangsa ini. Sehingga ketika mereka punya alat perekat itu, yang difikirkan adalah bagaimana kebersamaan ini bisa terjaga. Maka itu menjadi modal yang sangat kuat untuk melawan penjajahan. Karena kita merasa tanah air kita ini sama, milik kita bersama. Dan musuhnya jelas. Musuhnya jelas bersama. Jelas. Kita satu bangsa, satu bahasa, segala macam. Hari ini pertanyaannya adalah apakah kesamaan bahasa, bangsa dan tanah air itu bisa lagi merekatkan kita sebagai sesama anak bangsa? Atau dalam bahasa yang berbeda, alat perekat nasionalisme kita yang klasik itu bisa nggak dipakai hari ini? Atau kita memerlukan satu alat perekat baru yang bisa kita gunakan untuk merekatkan seluruh elemen bangsa, lalu sama-sama menatap ke masa depan. Nah, itu yang pernah saya tangkap dari saya lupa sekali di mana Habibie bicara. Tapi dia pernah mengatakan, kalau saya tidak keliru, nasionalisme Indonesia itu tidak bisa ke masa lampau. Tapi nasionalisme Indonesia itu harus ke depan. Kita harus punya cita yang sama, visi yang sama. Ke depan itu Indonesia itu mau seperti apa? Mimpi besar inilah yang menjadi tujuan semua anak bangsa. Kalau mimpi ini sama-sama menjadi mimpi kita, maka tidak akan ada orang-orang yang akan membocori kapal Indonesia ini. Nah, kalau kita bawa ke dalam praktek konkret ya, kenapa yang disebut tadi terjadi polarisasi dalam banyak versi, tapi yang paling populer persoalan kampret dengan cebong itu ya. Kenapa itu ada polarisasi? Karena kita tidak melihat lawan kita itu sebagai bagian dari diri kita. Kita melihat mereka itu, kalau dalam bahasa Arabnya, al-akhar. Kelompok lain yang mengancam kita, kelompok lain yang tidak mendukung Indonesia. Kelompok yang di sana juga melihat kita seperti itu gitu. Dan itu kan bertahan lama sampai sekarang, itu polarisasi terjadi gitu. Nah, dalam konteks inilah menurut saya kita perlu merumuskan yang disebut dengan Indonesia masa depan itu. Indonesia masa depan, Indonesia yang menjadi cita-cita besar kita. Makanya itu kalau nanti dirujuk ya, mengingat Cak Nur ya, termasuk Cak Nur dan Buya Syafi'i Ma'arif itu, bacalah bukunya. Cak Nur itu di akhir-akhir kehidupannya itu menulis satu buku yang berjudul Indonesia Kita. Buya Syafi'i Ma'arif itu menulis buku keindonesiaan, keislaman keindonesiaan itu. Buku itu sangat bagus, tapi yang poin saya adalah ketika guru bangsa ini menulis karya-karya besar di akhir hidupnya, sebenarnya mereka pergi meninggalkan Indonesia ini tidak benar-benar dalam kondisi yang benar-benar nyaman dan damai. Ada kecemasan, ada kekhawatiran tentang masa depan Indonesia. Maka lewat karya yang mereka tinggalkan itu seolah-olah dia memberi amanah. Makanya kemarin pada waktu diskusi Kahmi Medan ya, kita mendiskusikan tentang pemikiran Buya Syafi'i Ma'arif. Saya mengeksplor apa yang ada di dalam buku itu, betapa Buya Syafi'i itu sangat khawatir dengan kondisi Indonesia sekarang ini, polarisasi yang terjadi, belum lagi persoalan kesenjangan, kemiskinan dan seterusnya. Nah, dalam konteks itulah dalam hemat saya
memang diperlukan satu visi baru tentang Indonesia masa depan. Pertanyaannya, Indonesia masa depan seperti apa? Lalu siapa yang mengukirnya itu? Iya. Kalau dulu kita punya founding fathers itu, mereka bisa merumuskan Indonesia itu seperti ini gitu. Dan kita percaya kepada mereka karena mereka itu adalah sosok-sosok yang memiliki integritas tinggi. Yang kita tidak khawatir dengan itu. Sekarang ini siapa yang mau kita harapkan bicara visi besar Indonesia masa depan, lalu seluruh anak bangsa mengerahkan potensinya untuk mewujudkan visi itu. Itu saya kira problem yang amat sangat serius sekali.